terima kasih pemirsa Anda tetap sama kami di Berita Satu Pagi. Pemirsa, ada berbagai cara unik dari pemuda di Sukorejo Kendal, Jawa Tengah untuk memakmurkan masjid. Nah, salah satunya adalah membagikan sayur secara gratis setiap hari Jumat ba'da subuh kepada para jemaah Masjid Mujahidin. Baru-baru ini, video terkait bagi-bagi sayur di Masjid Mujahidin Kalibogor, Kendal menjadi perbincangan banyak orang di media sosial. Ya, gerakan sedekah sayur ini merupakan inisiatif pemuda yang tergabung dalam komunitas Resmuka. Resmuka sendiri merupakan singkatan dari resik-resik musola dan masjid. Namanya memang resik-resik alias bersih-bersih, namun kegiatan mereka tak cuma sekadar bersih-bersih. Salah satunya ya sedekah sayur. Resmuka hadir berawal dari keresahan para remaja di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah yang sibuk bekerja. Mereka pun membentuk komunitas agar punya kegiatan lain yang positif, khususnya dalam rangka memakmurkan masjid. Ya, misalnya untuk mengenal lebih jauh terkait dengan komunitas inspiratif pagi ini, Resmuka. Kita akan berbincang langsung dengan koordinator Resmuka, ada Abdul Latif Muawan yang biasa disapa Kak Awan. Assalamualaikum Kak Awan, selamat pagi, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Tezar, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Itu tadi menarik sekali paket yang sudah kita lihat sebelumnya, bagaimana kemudian Resmuka ini melakukan inisiatif dengan bagi-bagikan sayur begitu di masjid ba'da subuh begitu kan. Ini ide awalnya bisa ceritakan nggak Mas? Apa sih kemudian yang melatar belakangi Resmuka ini punya inisiatif seperti ini? Baik, jadi di tahun 2021 akhir ya, kita itu mengalami pasca bangkit dari COVID. Betul. Nah, masih banyak masyarakat yang terdampak di lingkungan kami. Kemudian kami berinisiatif untuk melakukan gerakan sedekah, yaitu sedekah sayur ini, Mas. Oke, nah itu sedekah sayur ini diadakan hanya sekali atau terus-terusan nih Mas? Jadi kita melakukannya setiap hari Jumat, bukan hanya di bulan Ramadan ya. Jadi setiap Jumat kita melakukan ini dan sudah berlangsung sejak tahun 2021. Oke, wow, itu keren sekali. Berarti artinya setiap minggu, setiap hari Jumat itu terus berlangsung, tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi kita simpan dulu cerita yang itu Mas. Kita bicarakan sekarang mengenai Resmukanya sendiri. Kapan dibentuknya, kemudian juga bagaimana kemudian akhirnya bisa terbentuk, dan sekarang anggotanya sudah berapa nih? Baik, jadi Resmuka itu terbentuk pada tanggal 1 April 2021. Oke. Sebenarnya tadinya cuma beberapa orang aja yang melihat teman-teman bingung gitu kan. Masya anak-anak muda kita mau ngapain nih? Masa malam minggu nongkrong-nongkrong aja di jalanan, nggak ada manfaat gitu kan. Akhirnya kita membentuk sebuah tim bersih-bersih masjid. Waktu itu hanya beberapa orang, bersih-bersih dengan alat seadanya, dan ternyata respon masyarakat bagus. Kita coba lobby ke takmir masjid mulai merangkul kita dan memberikan fasilitas. Nah, dari situ mulai berkembang Mas, kita bisa bersih-bersih ke tempat lain, dan kita mulai membuat sebuah konten, kita share ke sosial media. Ternyata respon masyarakat antusias juga. Jadi waktu itu viral dalam lingkup lokal ya. Jadi di situ kita viral dalam lingkup lokal, mendapatkan fasilitas lain. Jadi orang-orang tersentuh ingin bersedekah, kayak mesin cuci, mesin penyemprot dan sebagainya. Jadi mulai dari situ kita mulai berkembang. Akhirnya kita bisa bersih-bersih masjid ke luar kota, bahkan kita sampai ke Jogja, sampai ke Kebumen Gombong juga, Mas. Wah, itu menarik sekali ya. Artinya bahwa kegiatan yang awalnya hanya lingkupnya lokal inisiatif kecil gitu lah ya di lingkup lokal, kemudian kita sebarkan ke media sosial, kemudian magnitudenya membesar. Nah, sekarang boleh ceritakan nggak Mas, kalau untuk kegiatan bersih-bersih masjidnya sendiri biasanya menentukannya itu bagaimana nih? Target-target masjid atau musola yang mana nih yang dibersihkan, dan kegiatannya mingguan atau gimana nih? Ya, jadi kita setiap malam minggu ya. Kenapa malam minggu? Karena kita ingin pemuda kita di malam minggu itu bukan hanya foya-foya, bukan hanya nongkrong-nongkrong nggak jelas. Jadi minimal tongkrongannya di masjid. Ketika nongkrong di masjid ya insya Allah kehidupannya pun nggak melenceng jauh gitu lah ya. Betul. Untuk bagaimana caranya, kita biasanya survei dulu. Misalnya di sana ada masjid atau musola yang perlu kita bersihkan, kita survei. Kemudian kita lobby ke takmir. Kita lobby kalau misalnya takmir memperbolehkan ya kita baru datang satu tim seperti itu.
Oke, udah di daerah mana aja nih Mas? Selain di tadi kan di yang utamanya adalah basisnya kan di Masjid Al Mujahidin itu ya, kalau saya tidak salah tangkap. Kemudian sekarang udah ke masjid-masjid mana aja sih yang sudah dilakukan gerakan pembersihan ini? Ya, jadi kalau di lintas kecamatan kita setiap malam Ahad ya, setiap malam Minggu itu kan kita membersihkan setiap malam Minggu ya. Jadi kalau untuk keluar kota kita baru ke Kebumen Gombong sekali sama ke Jogja kemarin yang paling baru sebelum bulan puasa. Hmm, hmm, hmm. Wah itu Nah, oke. Ada lagi nggak Mas kota-kota lain? kota lain kita permintaan banyak ya, apalagi semenjak viral seperti ini. Nah, cuma permasalahannya kan kita kan ini gratis Mas, jadi kita melihat kas juga. Kalau kas nggak cukup Betul. ya kita nggak bisa ke sana-sana. Oh, Paling nah itu Mas, kita setahun sekali lah. bicara mengenai itu tuh, mengenai kemudian kan ini komunitasnya apakah saat ini masih hanya terbatas di lingkungan Masjid Al Mujahidin ini atau sudah misalnya kayak ada orang dari luar kota begitu mau bergabung gitu? Ya, jadi kalau di Resmuka sendiri kita base campnya istilahnya, memang di Masjid Mujahidin. Jadi kita berbeda dengan yang lain. Kalau di tempat lain kan banyak bersih-bersih masjid. Jadi ada tim RRM, bersih-bersih masjid, ada BBM dan sebagainya kalau di Magelang itu. Nah itu memang banyak cabang. Tapi kalau kita karena kita Resmuka itu kannya itu Kali Bogor, ya artinya kita memang satu lingkup di sini aja gitu. Nah untuk Oke. tanpa kecuali apa namanya untuk undangan kemana-mana selama kita bisa ya kita tetap berangkat. Oke, wah menarik sekali. Oke, selain bersih-bersih tadi juga ada bagi-bagi sayur. Itu artinya bagi-bagi sayur ini gimana Mas? Siapa yang menyuplai sayur ini dan juga bagaimana membiayai? Tadi kan gratis katanya ya? Iya Atau gimana gratis, nih? betul. Bisa Ya ceritakan jadi nggak Mas kalau awalnya? untuk oke, awalnya kita mulai dari mengambil kotak sedekah ya waktu itu, sorry kotak infak ya. Jadi kotak infak itu cuma waktu itu kita mulai dengan 250.000 budgetnya. Kita ambil di situ, kemudian kita mulai pertama kali itu jamaah kita masih sepi Mas. Hmm, Jadi ibu-ibu itu paling sekitar 20-an orang. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin yang viral kan sampai itu kalau kita hitung ada 100-an. Jadi kita bikin paket yang kita bagi itu ada 100-an lebih. Dan itu habis berarti kan orangnya banyak seperti itu. Nah, jadi untuk suplai sayurannya kita beli di pasar sayur Wonosobo. Jadi Kamis kita berangkat ke Wonosobo, kemudian pulangnya itu sampai di Masjid Mujahidin sekitar habis Isya, kita packing bareng-bareng. Nah setelah kita packing nanti paginya baru jamaah itu mengambil hasil yang kita bagikan di situ. oke, wah itu menarik sekali. Artinya bahwa, nah kemudian kalau untuk pendanaannya sendiri gimana? Ini benar-benar pure infak masyarakat atau bisa jadi orang luar juga ikut menyumbang? Kan tadi dikatakan ya bahwa ketika tadi viral di media sosial, kalau untuk bersih-bersih banyak Betul. yang nyumbang tuh untuk alat-alat kebersihan. Apakah ini juga termasuk sayur-sayuran ini Mas? Iya baik. Sebenarnya kita ada kotak khusus yang kita sediakan untuk sedekah sayur. Jadi logika sederhananya seperti ini Mas. Kalau misalnya kita angkat sendiri kan terlalu berat. Jadi kita belanja sayur itu tiap minggunya kan 1.400.000-an lah kira-kira Oke, ya. Nah, kalau kita angkat sendiri kan lingkungan di kampung seperti kami itu kan berat. betul. Nah, makanya kalau kita angkat barang-barang tuh terasa ringan. Jadi bayangkan aja kalau misalnya satu orang tuh sedekah setiap subuh 2.000 misalnya. Dikalikan 7 sudah 14.000 kan. 14.000 kalikan 100 orang sudah cukup kita untuk belanja satu mobil sayur itu udah enteng gitu loh. Iya, 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 Jadi iya, iya, seperti oke. kalau di sosial media ada yang komen ya Allah semoga saya kaya saya akan berbagi seperti ini gitu ya. Sebenarnya jangan seperti itu. Dimulai dari kecil justru kita nggak punya kita mulai berbagi kita akan menjadi punya seperti itu. Oke, ya itu menarik ya konsepnya. Artinya bahwa jangan nunggu kaya dulu ya kalau mau sedekah ya. Kecil-kecil juga nggak Iya apa-apa, asalkan betul. memberi manfaat begitu bagi sekitar begitu. Mas, ini yang kemudian ketika viral di media sosial, kemudian juga banyak dibahas juga di media mengenai komunitas Resmuka ini. Ada nggak pengalaman menarik gitu yang dihadapi atau yang dialami oleh Resmuka ini ketika kemudian menjadi viral di media sosial? Yang menarik adalah saya kaget ketika banyak transferan masuk Mas. Oh, transferan masuk, oke. Ya, jadi alhamdulillah kita juga mengucapkan terima kasih ya, terima kasih pada warganet, terima kasih. Jadi artinya dengan sedekah dari teman-teman, akhirnya kita akan membayangkan akan sebuah pergerakan baru seperti itu. Betul. Jadi kalau biasanya kita melihat musola kotor misalnya, musola ini perlu kita bersihkan, tapi kita akan mikir dana dulu, kita tunggu dulu nih.
Nah, kalau kita di rekening udah ada kan kita tenang, ah itu kotor, besok kita bersihkan lah, yuk gas gitu loh. Oke. Nah, terus Terus uniknya adalah ada beberapa orang ya yang itu justru sedekah dari internet, yang warganet itu justru dia setiap subuh. Kalau saya cek tuh dia setiap subuh 20.000, 30.000, 25.000 itu orang yang sama gitu loh, dan jamnya sama, jam segitu. Berarti kan memang ada apa namanya magnet yang menarik untuk alhamdulillah ya, kita dipercaya untuk mengelola misalnya mereka bersedekah seperti itu, Mas. Oke, nah kalau untuk dampaknya kepada masjid ada nggak, Mas? Ini kan apa ide awalnya adalah bagaimana kemudian upaya memakmurkan masjid sehingga kemudian masjid itu lebih hidup lah ya, bukan hanya untuk acara-acara ibadat kata ritual ibadah sholat begitu mengaji, tapi juga ada aktivitas-aktivitas lainnya. Ada nggak dampak-dampak yang dirasakan juga oleh masjid dengan adanya aktivitas ini? Sangat terasa, Mas. Jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, itu kan anak-anak muda nggak ada yang jarang lah ke masjid gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah jadi konsepnya kita anak muda itu ditarik menjadi bagian dari takmir. Jadi kurang lebih 2 tahun inilah. Jadi ini Ramadan kedua anak-anak muda ditarik menjadi bagian dari takmir. Dan ada gerakan-gerakan kita yang menjadi suatu nilai plus lah untuk masjid ya. Artinya jamaah semakin bertambah, anak-anak mudanya yang tadinya nggak jamaah jadi ikut jamaah kayak gitu. Jadi kita punya konsep sederhana sebenarnya. Kita bikin masjid itu nyaman buat nongkrong. Jadi kita pasang wifi, kita pasang alat-alat olahraga seperti itu. Nah, akhirnya ketika anak-anak muda itu udah nongkrong di masjid, mereka lagi nongkrong, tiba-tiba adzan, nggak mungkin nggak sholat dong, pasti sholat gitu kan. Nah itu emang kayak gitu. Jadi bagaimana caranya agar anak muda, terutama anak muda kita lah minimal ya, kita mau bilang yang lebih besar lagi juga sulit, yang penting anak-anak muda kita di Kali Bogor ini aman gitu, mau sholat lah istilahnya seperti itu, Mas. Iya, artinya ke masjid dulu aja, kemudian kalau azan pasti sholat orang gitu ya. Ya, Mas, ini juga yang menarik bahwa tadi kita lihat di visual juga ada gambar anak-anak. Katanya ada saf khusus yang dibuat untuk anak-anak ya di sana. Iya, betul sekali. Itu jadi gerakan kita juga semenjak kita di anak-anak muda dijadikan takmir ya. Jadi tadinya 2 tahun yang lalu anak-anak kecil itu masih dipisah di tempat khusus. Jadi ada sebuah gedung untuk sholat anak-anak. Dan akhirnya dari tahun kemarin kita coba, kita gabungkan anak kecil tapi kita pisahkan safnya. Jadi tujuannya agar anak-anak tetap berjamaah, tapi mereka mengikuti bacaan-bacaan yang panjang. Jadi kalau misalnya di dulu sebelum kita ikut gitu kan, itu memang dipisah dan bacaannya kan pendek-pendek. Jadi anak-anak terbiasa dengan bacaan yang pendek gitu. Nah akhirnya kita bentuk seperti itu, kita kasih fasilitas tempat, kemudian setelah setelah selesai sholat tarawih itu kita kasih jajan juga. Ya, seberapa sih, paling apa gitu, yang penting anak-anak tuh seneng gitu kan. Iya. Tertarik datang lagi ke masjid gitu ya, itu memperkenalkan masjid lebih dekat kepada anak-anak. Wah, ini menarik sekali Mas Awan, atau inisiatif-inisiatif yang dilakukan bukan cuma tadi kan orang gedenya, tapi anak-anaknya begitu ya, untuk tertarik selalu datang ke masjid sehingga pada akhirnya juga memakmurkan masjid itu menjadi tercapai ya gitu. Mas Awan, terima kasih banyak atas perbincangan kita yang singkat pagi ini. Semoga ini juga bisa menginspirasi gerakan-gerakan di kota Anda pemirsa, karena masjid itu bukan tempat hanya ibadah ritual ya, tapi juga berbagai aktivitas sebenarnya bisa dilakukan asal bermanfaat dan juga tentunya membawa dampak bagi masyarakat sekitarnya.